Halo pemirsa Jawa Post TV, selamat malam. Saya Disa Nugraha bersama Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Permasalahan parkir pemirsa ini tentu menjadi satu hal yang terus disoroti karena biasanya masyarakat merasa sudah bayar parkir tapi mungkin lari uang parkirnya kemana, ini yang masih menjadi tanda tanya. Atau mungkin membayar parkir tapi harganya melebihi dari yang sudah diatur, termasuk ini yang menjadi perhatian dari pemerintah Kota Surabaya. Berbagai macam gebrakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam rangka membuat parkir di Surabaya ini efektif dan dana parkir ini juga tidak bocor kemana-mana begitu ya. Sehingga beberapa gebrakan dilakukan termasuk pembayaran parkir digital dan ada rencana baru lagi adalah pembelian voucher parkir untuk parkir di Surabaya. Akankah ini efektif? Akankah ini juga memudahkan dan aman secara dana? Kami akan bahas dalam bincang-bincang pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Setelah gencar memberlakukan parkir digital di sejumlah titik, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan kembali melakukan gebrakan baru dengan meluncurkan voucher parkir Surabaya sebagai alternatif pembayaran parkir di seluruh titik parkir tepi jalan umum atau TJU di Kota Pahlawan. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem parkir digital atau non-tunai, sekaligus menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas retribusi parkir. Rencananya, konsep voucher parkir yang pernah diuji coba secara terbatas pada awal 2024 di lokasi-lokasi yang dijaga langsung oleh petugas di SUB memiliki potensi positif, di mana secara rinci detail harga dan cara mendapatkan voucher parkir tersebut sangat mudah diakses, juga memudahkan masyarakat Kota Surabaya. Tidak hanya sekedar sebagai alat bayar, Pemkot juga menyiapkan berbagai program diskon dan promo khusus bagi warga yang memilih bertransaksi menggunakan voucher parkir Surabaya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan animo masyarakat beralih dari transaksi parkir tunai ke digital. Pemkot berharap penerapan sistem voucher dan digital ini, warga turut berperan aktif dalam mengamankan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya dari sektor retribusi parkir. Transaksi yang tercatat secara digital dipastikan uang parkir yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah yang nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas Kota Surabaya ke depannya. Lantas bagaimanakah dalam menyikapi gebrakan-gebrakan baru di subkota Surabaya seiring era digitalisasi? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Surabaya masifkan parkir digital menjadi topik perbincangan kami dalam Bincang-Bincang malam hari ini pemirsa, dan saya tidak sendiri. Di studio sudah bersama kami ada Ibu Jen, Kepala UPT Parkir di Subkota Surabaya. Bu Jen, selamat malam. Mas Dista. Terima kasih sudah hadir. Kita bahas lagi gebrakan parkir di Surabaya. Siap. Ini karena parkir ini kalau masyarakat Surabaya rasanya selalu mau bayar parkir, tapi kok kayaknya ada aja gitu masalahnya. Nanti Bu Jen jelaskan termasuk gebrakan barunya pemirsa. Usai jeda, kami kembali dalam Bincang-Bincang. Pemirsa, jika Anda warga Surabaya dan sering melakukan parkir kendaraan, baik itu di tepi jalan atau di tempat-tempat yang memang dikelola parkirnya, terutama ketika di tepi jalan, apakah Anda membayar parkir dan mendapatkan karcis? Nah, ini kadang-kadang yang perlu effort gitu ya untuk kita bisa membayar parkir dan mendapatkan karcis. Karena biasanya kalau nggak dapat
kalau kita bayar kita diberi karcisnya begitu, nggak selalu otomatis. Nah ini yang selalu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya, selalu diupayakan untuk diperbaiki, termasuk dengan terobosan-terobosan. Ada yang terbaru yang ingin saya konfirmasi ke Ibu Jen nih. Bu Jen, parkir kali ini ada rencananya ada cara baru lagi gitu ya. Kalau dulu-dulu kita udah pernah tahu yang pakai scan pernah yang terakhir gitu ya. Dulu ada meter parkir yang kita bayar sendiri di meter tersebut gitu. Tapi sekarang kabarnya ada voucher parkir. Apa sebenarnya ini voucher parkir, Bu Jen? Terima kasih Mas Dista untuk terkait voucher parkir ini sebagai alternatif pembayaran lain untuk parkir digital. Ya. Bisa yang seperti yang disebutkan Mas Dista tadi, ada mesin parkir meter, ada dengan device atau HP yang sudah diinjek aplikasi. Jadi ada pilihan. Jadi kami terus berproses untuk melakukan inovasi pembayaran parkir. Jadi pilihan-pilihan itu untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat Kota Surabaya tentunya mempermudah pembayaran selain dengan tapping e-money di device atau di parkir meter, bisa pilih pakai e-tol, bisa pakai kris, dan yang terbaru kami sedang proses proses percetakan juga penjajakan kerjasama dengan toko modern atau minimarket. Karena kenapa kita masih berproses dengan karena terkait pembiayaan sebagai jasa layanan. Jadi masih kalau intinya untuk voucher parkir ini mempermudah masyarakat apabila mungkin tiang sepuh atau yang tidak mempunyai e-tol, tidak membawa HP, itu bisa membeli voucher parkir di gerai-gerai atau toko-toko modern di Surabaya. Bahkan nanti kita akan buka booth di depan atau di depan gerai atau di kantor-kantor koperasi yang mempermudah masyarakat untuk membeli voucher parkir. Jadi semakin terjangkau. Kita akan memperluas di seluruh kota Surabaya ya tentunya. Bu Jen, ini kan kalau nggak salah sistem pembelian voucher ini saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu. Sudah pernah diuji cobakan juga. Betul sekali Mas Isa. Jadi voucher ini kita sudah running mulai akhir 2023 yang akan kita terapkan di tahun 2024. Sementara kita uji coba di 2 kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul, juga di lokasi-lokasi parkir tempat khusus milik pemerintah kota. Juga waktu ada event Surabaya, Hari Jadi Kota Surabaya, itu kan banyak event-event yang diselenggarakan. Itu kita juga sudah uji coba dengan voucher. Oke. Nah, jadi sebenarnya 2023 sistem ini sudah sudah berjalan gitu ya. berjalan. Tapi memang tidak ada kerjasama dengan retail-retail atau toko modern gitu. Dan ini akan dijajakan ke sana gitu. Nggih, betul. Jadi waktu awal 2024 kita sudah coba untuk di 2 kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul itu kita titipkan di restoran-restoran atau Di kawasan tersebut. di kawasan tersebut. Kita sistemnya masih titip. Nah ini makanya kita masih godok lagi, kita matengkan lagi supaya jangkauannya lebih luas lagi apabila masyarakat Kota Surabaya ingin parkir di tepi jalan umum bisa menggunakan voucher sebagai alternatif parkir digital. Tentunya kan supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan yang selalu dan sering terjadi, pelanggaran tarif seperti itu, tidak memberikan karcis, hal-hal seperti itu tentunya menjadi evaluasi kita bersama. Dan itu kami juga hampir setiap hari menerima laporan dari masyarakat di kanal aduan kami, dan itu menjadi evaluasi untuk bagaimana caranya kita lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran parkir ini dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang seperti itu tadi yang saya sampaikan, pelanggaran tarif ya. Jadi di voucher ini sudah tertera harga vouchernya, misalnya motor 2.000, mobil 5.000. Jadi di sini ada 3 lembar. Ketika kita membeli ada 3 bagian, ada 3 bagian yang bisa dirobek nantinya. Bagian pertama untuk gerai atau toko modern tersebut ditinggal. Jadi PJP yang membeli itu mendapat 2 bagian. Yang nantinya ini adalah sebagai pengganti uang. Jadi voucher ini bisa fungsinya sebagai karcis dan juga uangnya. Jadi sebagian diberikan petugas parkirnya, sebagian kita simpan. Simpan gitu ya? sendiri sebagai buktinya. Dan voucher parkir ini itu bisa
di-scan juga ada nomor urutnya. Jadi secara resmi kita juga sudah tentunya menyiapkan secara matang untuk terkait persiapan voucher ini. Berapa lembar dalam paketnya? Atau kita bisa beli satuan atau memang akan satu paket gitu Bu nantinya rencananya? Kami sedang menyiapkan progres untuk bundling. Jadi apabila membeli 10 lembar voucher, gratis 2 lembar. Berlaku kelipatannya. Seperti Jadi itu. dijualnya bisa jadi per 10 lembar. Per 10 lembar, Kalau iya. misalnya saya pengendara mobil, saya beli yang karcis parkir mobil 5.000 per lembar, berarti 50.000 dan ini bisa mendapatkan 12 lembar gitu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau dalam hitungannya per parkirnya tidak sampai Rp5.000 gitu. Betul. Iya. Menarik sebenarnya Bu Jen ya. Iya. Ini sekali lagi upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah kebocoran dari parkir ini Bu, ya. Supaya lebih transparan dan walaupun dengan voucher ini nanti untuk petugas parkirnya akan mengembalikan voucher yang dia pegang untuk dimasukkan ke rekening daripada petugas parkir tersebut. Oke, jadi ada tindak lanjut juga ketika petugas parkir mendapatkan pembayaran melalui voucher ini ya Bu ya. Jadi memang ini menjadi upaya pemirsa, salah satu upaya karena Bu Jen tadi menyebutkan bahwa tidak hanya ini nantinya yang bisa digunakan untuk membayar parkir, tapi menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa memudahkan pengguna dan juga mencegah kebocoran. Penjelasan berikutnya masih akan saya tanyakan kepada Ibu Jen karena desainnya cukup menarik, ada QR di sana, dan apakah ini benar-benar bisa menjamin kebocoran dan tidak rawan pemalsuan. Nah nanti saya bahas di segmen berikutnya pemirsa, usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali dalam Bincang-Bincang dan masih membahas terkait dengan parkir yang ada di Surabaya. Saya tidak hanya bersama dengan Ibu Jen, Kepala UPT Parkir di Sub Kota Surabaya. Saya sekarang juga bersama dengan Pak Said Sutomo, Ketua YLPK Jawa Timur. Pak Said, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Said. Kita bahas tentang parkir yang memang masih menjadi sering ada keluhan gitu. Tadi Bu Jen juga sempat mengatakan seperti itu. Saya ke Bu Jen dulu, Bu Jen. Tadi sempat disinggung sedikit, memang setiap hari masyarakat Surabaya ada saja keluhannya gitu ya. Ini sebenarnya bisa dipandang dua sisi. Masyarakat Surabaya cukup perhatian terhadap parkir gitu ya. Sebenarnya apa yang masih menjadi kendala Bu dari perparkiran di Surabaya ini? Kendalanya tentunya terkait cara pembayaran juga mungkin ya. Mungkin kita kalau dengan penerapan parkir digital ini tentunya mengikuti perkembangan zaman juga, kebanyakan masyarakat sudah menggunakan e-money atau dompet digital atau e-tol. Jadi kendala-kendala yang terjadi tentunya terkait tarif, mungkin ada petugas parkir yang melanggar tarif. Seharusnya tarif motor 2.000 minta 3.000. Kendala-kendala di lapangan itu terjadi juga di beberapa ruas jalan yang tentunya ruas jalan yang vital ya, yang di tengah kota Surabaya, dan itu sering terjadi. Apalagi di tempat keramaian yang menjadi tujuan utama masyarakat begitu ya Bu? Betul sekali, bahkan ada beberapa satu titik itu yang memang sering karena banyaknya juga masyarakat yang tentunya apabila di pusat kota ada satu kegiatan insidentil seperti itu, masyarakat pengennya parkirnya yang mudah. Nah tentunya itu yang memancing petugas parkir untuk mungkin melebihi batas, gitu ya. melebihi batas, bahkan melebihi batas izin parkir. Seharusnya 1 baris jadi 2 baris seperti itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi hambatan tentunya apabila di situ lokasi tersebut hanya untuk 1 baris menjadi 2 baris, tentunya menjadi hambatan. Ada gangguan di sana. Gangguan di sana, mengganggu pengguna jalan, mengganggu fungsi jalan tersebut, seperti itu. Saya ke Pak Said nih, Pak Said mewakili warga Surabaya menjadi pengguna jasa parkir ini. Kalau menurut Pak Said di Surabaya sendiri, proses jasa parkir ini udah cukup bagus atau juga merasakan selalu ada keluhan-keluhan di sana? Ya begini ya, jasa parkir adalah termasuk jasa publik ya. Dua hal yang dihadapi oleh konsumen di negara kita itu pada umumnya adalah berhadapan dengan barang dan jasa publik dan jasa barang privat.
Oke. Kalau barang dan jasa privat itu bayarnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau jasa publik ini harus ada kesepakatan dari DPR, pemerintah setempat, itu harus jelas. Yeah. Berapa yang disepakati oleh DPR dan sebagainya. Itu yang harus jelas. Karena ini jasa publik, tidak sembarangan. Jasa publik atau barang publik yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan adanya satu tarif kesepakatan. Tergantung kedua pihak, tidak benar itu. Jadi yang saya melihat parkir di Surabaya ini, saya juga mikir kenapa orang kok seneng parkir liar gitu loh. Jangan-jangan pelayanannya lebih bagus daripada parkir yang dikelola pemerintah. Itu ada satu pertanyaan. Jadi ini satu koreksi juga ini. Jangan-jangan parkir liar itu walaupun bayar mahal, kan puas. Nah ini jangan sampai gitu. Ya bagaimana pemerintah ini tantangan gitu loh. Jangan hanya mengejar digital tapi targetnya mengejar target gitu loh. Yang penting adalah hak konsumen dilayani dengan benar, jelas dan jujur. Itu bagaimana? Hak informasi. Dan teknologinya itu digitalnya apakah sudah standar atau enggak? Itu harus diamati dulu. Kalau enggak standar itu bisa melanggar undang-undang milik konsumen, bisa kena pidana itu. Nah polisi, jaksa harus turun tangan itu. Kalau ada satu parkir digital tapi teknologi yang digunakan enggak standar, tidak memberikan informasi yang benar, bagaimana kita kalau parkir membayar terus tidak ada informasi pembayaran dan sebagainya itu. Termasuk di jalan tol itu banyak struk-struk yang tidak bisa diambil itu. Padahal menjadi hak pengguna ya. Hak pengguna itu. Itu harus dihargai itu. Walaupun 1.000, 3.000 itu harus dihargai itu. Bahwa itu ada bukti pembayaran, bahwa orang ini mau membayar, itu harus dihargai itu. Nah itu hal semacam itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Hak informasi yang benar, jelas dan jujur. Benar, jelas dan jujur. Itu harus disampaikan yang jujur dalam arti apa? Ini ketetapan pemerintah sudah setuju oleh DPR atau enggak? Karena ini jasa publik gitu loh. Jelas dan jujur. Nah ini saya ke Bu Jen lagi nih. Bu Jen, kalau memang bayar parkir itu kan kita beda-beda. Di mall bisa 10.000, ada yang 8.000. Sedangkan di tepi jalan akhirnya ketika ada yang minta 10.000 ya udahlah, sama dengan di mall kita kasih 10.000 untuk mobil. Sebenarnya berapa yang harus kita bayarkan? Kalau untuk parkir tepi jalan umum, untuk yang di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya itu tentunya ada tarif, sudah ada tarif-tarif tertentu. Untuk parkir TCU, untuk R2-nya 2.000, R4-nya 5.000. Itu ada tarif zona, parkir zona. Ada juga nanti tarif zona khusus, juga tarif insidentil. Apabila insidentil itu di situ larangan parkir, tapi di tempat tersebut ada terselenggara event atau kegiatan. Dengan izin yang ada. Dengan izin yang ada tentunya, dengan sudah mengurus suatu perizinan, kita bisa ada terapkan tarif insidentil seperti itu. Terkait untuk tarif di mall berbeda tentunya, karena untuk di mall itu parkir halaman milik swasta atau parkir gedung milik swasta yang sudah tentunya pajak dan retribusi berbeda. Pemilik usaha tersebut mematok tarif sesuai ketentuan aturan yang ada di pemilik usaha tersebut. Nah, untuk tepi jalan umum ini sudah ada tarifnya sesuai peraturan daerah. Biasanya memang ada papan-papan informasi di sana, tarif zona untuk mobil pribadi biasanya 5.000 dan ada untuk kategori-kategori yang lain ya Bu ya. Betul. Jadi itu yang memang harus diketahui terlebih dahulu, karena kadang-kadang masyarakat merasa saya harus bayar parkir berapa ya. Nah itu karena memang Bu Jen tadi menyebutkan tarif-tarif itu dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Tapi kadang-kadang itu juga bingung mana yang dikelola dan mana yang enggak, karena seperti yang kejadian juga di Surabaya beberapa tahun yang lalu sampai ada seseorang yang mendapatkan ancaman dari tukang parkir di tempat tersebut. Nah itu kan juga mungkin bukan dikelola oleh pemerintah kota. Nah ini Bu, nanti saya akan tanyakan lagi nih, membedakan mana yang dikelola dan mana yang tidak meskipun sama-sama di tepi jalan. Usai jeda pemirsa. Ya pemirsa, kembali dalam bincang-bincang, bicara terkait dengan parkir. Memang kadang kita sebagai pengguna jasa parkir ini agak bingung juga gitu ya. Ini parkir yang dikelola oleh siapa gitu. Nah, mumpung saya masih bersama dengan Ibu Jen, saya ke Bu Jen lagi.
membeda-bedakan ini Bu? Karena memang kemarin Pak Wali beberapa bulan yang lalu juga sempat melakukan gebrakan-gebrakan untuk menertibkan parkir di kawasan minimarket misalnya. Ada kawasan parkir tepi jalan, ada tukang parkirnya, ada yang di gedung gratis, ada yang di gedung bayar gitu ya Bu. Ini beda-beda kategori memang. Betul sekali ya Mas Dista ya. Jadi untuk parkir itu ada dua, jadi parkir halaman milik swasta itu PAD-nya atau pendapatan asli daerahnya itu masuk di pajak parkir. Kalau untuk tepi jalan umum ke retribusi Dinas Perhubungan. Parkir di halaman itu tidak semuanya berbayar, ada juga yang menggratiskan. Tapi bukan berarti objek atau persil pelaku usaha tersebut tidak membayar pajak. Jadi pajak ditanggung oleh pelaku usaha karena mereka memberikan servis kepada konsumen di toko modern atau ada bahkan di hotel atau di salah satu resto menggratiskan pembayaran parkirnya. Tapi pelaku usahanya membayar pajak, seperti itu. Kalau misalnya mereka mau mengenakan tarif parkir di halaman mereka ya boleh juga gitu. Boleh juga, ya karena memang pada dasarnya setiap pelaku usaha sesuai dengan peraturan daerah wajib menyediakan tempat parkir. Lalu voucher yang akan disiapkan ini nanti di mana bisa digunakan kalau begitu? Voucher parkir ini di tepi jalan umum. Oke, jadi parkir tepi jalan umum, ya. ya betul sekali. Pak Said mungkin juga melihat nih, kadang-kadang masyarakat kan juga ada macam-macam kategori parkir. Menurut Pak Said ini sudah cukup jelaskah mereka ini dengan kondisi itu atau harusnya ini sama rata aja gitu? Saya aja enggak tahu sama sekali. Ini sebagai masyarakat yang sudah aktif di lembaga konsumen ya, belum tahu persis itu. Jadi adanya hak informasi sama sekali diabaikan oleh pemerintah. Padahal orang pelaku usaha publik maupun privat itu kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Sudah jelas, informasi yang benar bagaimana benar, yang jelas artinya masyarakat kita itu masyarakat pembaca, masyarakat kita itu masyarakat tutur. Harus dituturi masyarakat itu. Diomongin? Iya, diomongi. Gak cukup dengan karena itu pengajian sangat ramai sekali. Iya. Wagah mau Al-Quran itu dituturi. Baru kena. Gitu. Iya, dengar. Mau dia. Jadi itu harus sistemnya itu harus oleh pemerintah harus tahu pada kemampuan masyarakat. Bukan membaca brosur-brosur gitu, enggak mungkin dibaca itu, paling bungkus kacang itu. Bisa dijual lagi itu. Jadi bagaimana masyarakat di kelurahan, di kecamatan itu memberikan tutur informasi yang benar, jelas dan jujur pada konsumen. Gitu. Jadi rasanya kalau sekarang masih agak atau bahkan masih belum jelas ya Pak Said merasakannya. Sama sekali nggak jelas. Meskipun ada papan-papan di zona parkir misalnya. Ya, papannya mana enggak pernah lihat. Andai kata pelaku usaha parkir gratis dibayar oleh pelaku usaha PT apa, itu harus jelas itu. Katakan aja PT ini menanggung pada biaya parkir. Oleh karena itu parkir di sini dikenakan bebas. Jadi harus dikatakan begitu. Jadi bahwa orang itu parkir, oh saya sudah dibayar, jangan bisa gitu. Itu harus dikasih tahu pada masyarakat. Saya tidak dikatakan bahwa parkir gratis sudah ada gratis sama sekali gitu loh. Bahwa parkir gratis itu sudah ditanggung oleh pelaku usaha. Jadi katakan aja sambil promosi, memberikan suatu informasi yang benar, jelas dan jujur ya. Parkir di sini sudah dibayar oleh pemerintah berapa gitu. Ditanggung ini. Jadi parkir di sini sudah gratis, sudah dibayar oleh penanggung pelaku usaha PT apa harus jelas itu. Oke. Jadi nggak membuat jadi warga ini bingung gitu ya. Apakah ini termasuk yang gratis atau enggak? Karena biasanya ada tulisan gratis pun juga kita tetap bayar gitu ya. Itu yang juga selalu menjadi perhatian ya Bu Jen ya dari UPT Parkir supaya nggak ambigu gitu ya. Gimana caranya Bu untuk bisa tetap mengedukasi warga? Betul sekali apa yang disampaikan Bapak Said. Jadi mungkin selama ini kan kami pemberitaannya juga melalui media sosial, baik cetak maupun digital ya. Juga mungkin memang beberapa lokasi toko modern itu ada tulisan parkir gratis. Bahkan ada parkir tepi jalan umum yang gratis juga karena sama pembayaran pajak dan retribusinya sudah ditanggung oleh pelaku usaha. Seperti itu. Nah, dengan adanya parkir digital dan voucher parkir ini
pastinya nanti kami akan menjadi koreksi nih Bapak untuk memberikan tutur atau edukasi kepada masyarakat akan kita masifkan kembali terus menerus dari mulai beberapa tahun yang lalu nih Bapak. Kami sudah melakukan blast di media, baik cetak maupun digital itu terkait informasi. Ada beberapa lokasi kami Pak Bapak bisa pirsa di beberapa lokasi ada rambu parkir, ada parkir zona, kawasan parkir digital. Di situ ada tarif-tarifnya, sudah ada tertulis tarifnya. Mungkin bisa dimasifkan lagi untuk informasi-informasi kepada masyarakat yang akan memarkirkan kendaraan. Baik, karena memang termasuk ketika voucher parkir ini akan berlaku, tentu masyarakat juga harus tahu ya Bu, ini berlaku di zona atau kawasan parkir tertentu atau bisa di seluruh area di Surabaya, karena ini menjadi salah satu terobosan yang bisa dibilang masih akan dimulai dan masih cukup baru yang bisa diakses oleh masyarakat Surabaya. Nanti saya lanjutkan lagi bersama dengan Bu Jin dan Pak Said usai jeda pemirsa. Ya, upaya untuk mencegah kebocoran parkir di Kota Surabaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, termasuk akan memperlakukan voucher parkir. Saya ke Pak Said nih, Pak Said, dengan adanya salah satu lagi cara gitu ya Pak, dengan voucher ini. Pak Said sendiri merasa ini akan mudah nggak ketika masyarakat bisa beli dulu vouchernya 10 lembar misalnya, lalu bisa digunakan dalam keseharian. Menurut Pak Said gimana nih? Ya asal itu masyarakat mengerti gitu loh. Saya itu menjadi parkir langganan di Joyoboyo, terminal itu loh. TIJ ya Pak? Iya, TIJ itu. Saya melihat bahwa teknologi parkirnya itu bolong-bolong buat bulanan ular itu. Ini apa ya? Teknologi digital tapi Rusak gitu rusak ini. Ya, kan gitu. Kan jelas itu. Itu harus koreksi buat pemerintah Kota Surabaya ini. Bahwa satu penjelasan parkir itu kalau memang ada teknologi digital dan itu tidak standar, itu bisa pidana itu. Jadi memberi pelayanan Undang-Undang Konsumen pasal 8 ayat 1A tadi, barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar termasuk dalam penyediaan teknologi dan sebagainya itu bisa dianggap niatan tidak baik itu satu pelaku usaha itu. Apalagi ini berkaitan dengan publik. Iya. Jadi untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur itu harus terukur gitu loh. Kalau tidak jelas dan jujur bisa diduga orang ini dalam usaha tidak punya etikat baik. Kalau tidak punya etikat baik sudah satu tindakan yang sudah niatan jahat itu, yang tersembunyi, yang terselubung. Itu hati-hati itu. Jadi hak informasi itu adalah harus kewajiban itu. Apalagi sekarang zaman digital tapi masyarakatnya pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, nah itu kan susah itu. Jadi jangan-jangan kita bayar parkir, kita nge-tap karena mesinnya tidak meyakinkan, larinya kemana gitu. Bahwa ada sekaus labaku di parkir, struk yang hilang itu bisa didenda. Itu kalau tidak sesuai dengan undang-undang konsumen pidana itu. Konsumen bisa mengadukan itu pada tempat kami itu. Ya. Jadi itu harus disetujui dulu oleh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lembaga itu yang mengawasi klausul baku. Yeah. Harus ada persetujuan ini klausul baku ini sudah disetujui oleh BPSK. BPSK mana? Pada tanggal berapa? Itu harus jelas itu. Jadi nggak bisa sepihak. Tidak bisa sepihak. Kalau itu apalagi pelayanan publik ya. Jadi jangan saya enaknya membuat klausul baku karena pemerintah membuat klausul baku saya enaknya, itu tidak benar itu. Kalau ada BPSK-nya, BPSK saya tanyakan sudah diperkoreksi nggak dikoreksi, wah pidana itu. Pasal 18 pembuatan klausul baku larangan pelaku usaha itu. Baik. Bu Jin gimana tanggapannya? Karena ya kita tahu bahwa beberapa fasilitas Pak, saya sendiri menjadi konsumennya merasa kita mungkin ngetap parkir tapi alatnya rusak gitu atau mungkin struk nggak keluar gitu. Karena dari situ mungkin juga ada rasa bahwa ini uang saya jangan-jangan masuk ke aliran yang lain gitu akhirnya. Gimana untuk bisa menjaga fasilitas-fasilitas ini, Bu? Nah itu makanya Bapak jadi inovasi dari pemerintah kota membuat alternatif lain pembayaran digital selain dengan
tapping di parkir meter, melalui EDC, itu semua ada bukti cetaknya. Jadi ada cetak karcisnya. Berikut juga yang di tahun ini parkir digital dengan aplikasi Smart Parking Solution yang sudah diinjek di HP daripada petugas parkir atau juru parkir, itu sudah tertera langsung di lokasi ketika kita mau membayar dengan kris atau e-tol sudah tampak di situ lokasinya mana. Nanti petugas parkir dibekali selain device atau HP itu dibekali printer portable. Nanti yang nge-link ke sini akan cetak karcis parkirnya, di situ ada lokasinya dengan jelas. Nah, sebagai inovasi yang melengkapi program digitalisasi parkir ini dengan mencetak voucher parkir. Jadi voucher parkir ini ada bundlingnya, Pak. Kami juga mencetak sebagai alternatif apabila masyarakat yang sudah sepuh atau tidak membawa HP, tidak punya e-tol, itu bisa membeli voucher di gerai-gerai di toko modern atau minimarket, atau nanti kami akan siapkan booth-booth kami di koperasi atau di area-area tertentu di Kota Surabaya untuk bisa mempermudah PJP atau pengguna jasa parkir membeli voucher ini. Jadi dengan bundling 10 gratis 2, berlaku kelipatan. Jadi untuk menghindari apabila alat device-nya macet nih, habis baterainya, jadi bisa menggunakan voucher. Sebagai pilot proyek coba lah di parkiran Joyoboyo. Parkiran Joyoboyo itu mangkrak itu. Berapa lantai, 5 lantai, tidak laku orang lebih suka parkir liar itu. Tapi voucher ini berlakunya hanya untuk tepi jalan ya Bu ya rencananya? Voucher tepi jalan umum juga jangan pilih kasih itu, jalan aja. Jadi mana-mana parkir harus disediakan kalau ingin pelayanan yang bagus gitu loh. Oke, itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi orang itu bisa tularkan omong dari omong ke omong, bisa cerita, parkiran itu aja enak. Pakai voucher aja enak gitu ya, lebih jelas gitu. Enak, jelas, nggak repot-repot sama. Loh saya itu parkir langganan di Joyoboyo. Langganan membayar ke siapa tiap bulan ini, nggak jelas. Tuding-tuding, udah bapak ibu punya. Jadi catatan ini ya gitu, karena sebenarnya ada fasilitas itu Bu Jen gitu untuk bisa. Dan lagi kalau juga. Saya tapping gitu ya, pembayaran udah keluar gitu, keluarnya struk langganan gitu aja. Seharusnya kan ada langganan tanggal ini, ada langganannya sisa sekian, kan bisa. Oh saya sudah akhir bulan harus bayar ini, kan bisa. Kan apalagi langganan ya, langganan itu harus berapa, harus struknya itu bukan struk langganan gitu aja, tapi sudah tertera tarifnya, terus sisa pembayarannya berapa yang harus saya bayar lagi bulan ini, bulan berikutnya harus jelas informasinya itu. Jadi jangan hanya teknologi itu dibuat satu gagah-gagahan, tidak memberikan layanannya bagus, itu tidak benar itu. Oke, tapi kalau berkaitan dengan voucher parkir ini memang direncanakan akan segera berlaku dan sementara ini untuk parkir tepi jalan. Tapi yang juga ingin saya pastikan Bu Jen, ketika saya misalnya membelinya di kawasan Jalan Tunjungan misalnya gitu. Saya beli itu 10 lembar, lalu saya pakai di tepi jalan di Majen Sungkono misalnya. Bisa berarti bisa, ya? Jadi dimanapun bisa dipakai. Izin menambahkan, jadi selain di parkir tepi jalan umum, bisa digunakan di lokasi parkir tempat khusus atau TKP, tempat khusus parkir di seperti Park and Ride Pak. Di Pak NR Majen Sungkono, Arif Rahman Hakim, juga di lokasi-lokasi lainnya, di Siola, juga di tempat-tempat lain. Jadi sementara TIJ sebenarnya juga Park and Ride ya Bu ya? TIJ juga dari Dinas Perhubungan juga. Oke, jadi memang ada kawasan-kawasan yang ini mungkin menjadi catatan juga untuk Disub, bisa benar-benar menginformasikan kepada masyarakat kawasan mana saja yang bisa dipakai dengan vouchernya nantinya ketika berlaku. Betul. Karena supaya nggak rancu gitu ya masyarakat nih, loh saya udah beli, saya mau bayar pakai ini, lalu nanti ada tukang parkir yang menolak gitu takutnya Ibu. Saya akan lanjutkan lagi ketika ada case-case seperti ini, bagaimana solusinya pemirsa. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, dari penjelasan Ibu Jen sebagai Kepala UPT Parkir di Subkota Surabaya, voucher parkir Surabaya ini akan segera berlaku dan saya sebagai pengguna jasa parkir termasuk yang merasa optimis bahwa ini bisa memudahkan sebenarnya. Tapi di sisi lain, upaya untuk mencegah kebocoran ini apakah akan menjadi efektif? Karena kertas yang dibeli ini
apakah nanti takutnya mudah dipalsukan? Saya kembali ke Bu Jane. Ketakutan ini gimana Bu? Kekhawatiran bahwa ini sebuah lembar kertas takutnya gampang dipalsu, gimana? Oke, gini Mas Dista, jadi voucher ini sudah memenuhi standar Peruri, yang tentunya kita sudah menyiapkan ini secara matang. Ada nomor serinya, untuk kodenya untuk R2 atau roda 2 atau sepeda motor, dan R4. Dan nanti juga ada QR code ya, ada QR code di situ yang tentunya akan menunjukkan fungsi daripada voucher tersebut. Juga tarifnya juga sudah tertera di sini. Jadi 2.000 untuk roda 2, 5.000 untuk roda 4. Oke. Dan di voucher ini nanti selain sudah memenuhi standar Peruri juga akan kami korporasi terlebih dahulu sebelum diedarkan seperti itu. Di voucher ini akan ada 3 bagian. Bagian pertama di sini tertulis untuk pengguna jasa parkir, bagian kedua untuk juru parkir, dan bagian ketiga ini untuk merchant atau toko modern, minimarket atau yang kita titipkan di gerai-gerai yang ada di Kota Surabaya. Seperti itu. Jadi ketika PJP atau pengguna jasa parkir membeli voucher akan mendapat lembaran ini, bisa bundling 10 gratis 2, berlaku kelipatan. Jadi kalau beli 50 berarti dapat 60. Jadi tentunya ini sebagai bonus ya kepada masyarakat Kota Surabaya. Juga nanti voucher ini ada 3 bagian. Yang satu bagian nanti akan tertinggal di merchant atau di toko modern. Yang 2 bagian dibawa oleh pengguna jasa parkir. Yang nantinya voucher ini akan berfungsi sebagai uang. Jadi tidak ada lagi pelanggaran tarif kepada juru parkirnya. Karena di sini kalau mau naik sepeda motor ya sudah berikan voucher 1 lembar yang untuk juru parkir kepada juru parkirnya. 1 sebagai kita gitu ya. 1 kita bawa sendiri seperti itu. Dan kalau dilihat memang pemirsa dari desain dan bentuk serta teksturnya tidak seperti karcis parkir biasanya yang kita terima dari juru parkir ya Bu. Betul. Karena ini akan berbeda dan jenis kertas cetakannya juga berbeda dengan kertas karcis parkir seperti biasanya. Iya. Jadi memang ini diharapkan tidak ada mungkin voucher-voucher palsu yang berkeliaran gitu. Terakhir ke Pak Said dulu nih Pak Said, pesan nih untuk Disub untuk lebih masif lagi supaya parkir di Surabaya ini menjadi yang terbaik se-Indonesia misalnya dan tidak lagi ada kebocoran-kebocoran. Ya, pertama dari sisi pelayanan manusianya itu harus mengerti betul gitu. Jangan hanya mengerti masalah parkir, tapi masalah pelayanan itu. Oke. Bagaimana melayani orang dan sebagainya itu harus penting itu. Terus dalam kelengkapan dengan digitalnya itu teknologinya apakah bisa standar untuk memberikan terbaik para konsumen, penting itu. Terus tentang pertanggungjawabannya gimana nanti, respon manajemen komplainnya, ada nggak saluran komplain, itu harus jelas itu. Itu hak masyarakat, hak konsumen itu didengar pendapatnya, itu harus jelas. Kalau nggak ada saluran itu bisa diindikasikan bahwa pelaku usaha tidak punya etikat baik, tidak mau mendengar gitu. Wis opo jaren pokok dagang gitu aja. Dalam melakukan usahanya itu tidak benar. Jadi pelaku usaha itu pemerintah juga harus memberikan contoh dalam hal memberikan usaha, dalam pelayanan publik itu harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur itu bagaimana. Masyarakat kita adalah bukan masyarakat pembaca, bukan masyarakat baca maksud saya. Jadi masyarakat tutur, bagaimana hal memberikan tuturan pada masyarakat tutur. Jangan sampai angel tuturan nih gitu loh. Harusnya hadir di komunitas-komunitas untuk ngobrol bareng mungkin seperti itu ya. Untuk sosialisasinya. Baik, terakhir ke Bu Jen, sebenarnya bagaimana dengan target parkir di Kota Surabaya ini sejauh ini, apakah sudah cukup bisa mendekati target atau selalu meleset dari target, dan bagaimana dengan manajemennya? Apakah memang sudah cukup baik atau masih ada terus diperbaiki ke depannya? Untuk manajemen atau tata kelola parkir Surabaya, saya sebagai KUPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bukan untuk menyombongkan diri Mas Dista, Pak Said. Jadi Surabaya ini sudah menjadi percontohan di Indonesia, bahkan beberapa kota
Di Indonesia bahkan provinsi dari daerah tertentu pun DPRD-nya sudah studi banding di Kota Surabaya karena manajemen ini. melihat manajemen tata kelola parkir Surabaya. Dan makanya kami terus berproses Pak untuk apabila ada aduan atau kritik dari masyarakat, kita sudah menyiapkan kanal aduan. Bisa di Comment Center 112 atau kanal aduan yang lainnya melalui media sosial juga. Kami juga ada bisa masuk di aplikasi Keluhan Wargaku seperti itu, atau bahkan langsung ke media sosialnya Dinas Perhubungan, bisa langsung dilaporkan. Kanal itu harus jelas itu penyelesaiannya berapa jam gitu. Ada ukur ya Pak ya. Telkom itu dulu saya target itu kalau sampai berapa jam Anda itu sampai ada satu kalau petugas 2 jam 3 jam tidak datang itu bisa dilaporkan, bisa komplain itu. Oke, jadi memang harus terukur penanganannya juga. Betul. Iya. Bagaimana dengan targetnya Bu Jen? Dan itu top manajemen di Surabaya harus tanya terus laporan tiap hari itu. Harus menanyakan. Seringkali pengaduan itu sebagai satu lipstick aja. Tapi kalau telepon itu tidak diangkat gitu. Bu Jen bertanggung jawab dengan itu pasti ya. Terima ya nanti saya salurkan pada pihak yang berwenang nggak? Kan nanti kapan selesainya? Aduh kapan? Secepatnya itu kabur itu. Baik, jadi jangan terjadi yang seperti itu di Surabaya, termasuk di UPT-nya Bu Jen mestinya ya. Saya kembali lagi dengan target Ibu, kalau di Surabaya apakah sudah pernah mencapai target atau masih ada yang perlu dikejar lagi di sini? Sebelum pandemi pernah tercapai target, tapi karena titik parkirnya banyak sebelum pandemi. Ada sekitar 1.800 titik parkir dan itu tercapai target 30 atau 32 miliar. Berikut pandemi titik itu berkurang menjadi lebih dari separuh. Separuh dari titik existing 1.800 sekian. Dan setelah pandemi kita berangsur-angsur memperbaiki dan pendataan untuk menggali potensi penambahan titik-titik parkir yang baru untuk memenuhi target. Tentunya memang kita masih sulit menjangkau target tersebut karena kemungkinan kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Dari hal tersebut menjadi evaluasi kami Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk bagaimana cara untuk menghindari kebocoran-kebocoran itu dengan parkir digital. Dengan harapan kami program parkir digital ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Kota Surabaya tentunya untuk bisa mendukung program ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kuncinya yang terakhir kata Bu Jen adalah partisipasi warga Kota Surabaya juga menjadi poin besar di sana. Pak Said, terima kasih sudah bersama kami dan juga Bu Jen juga terima kasih memberikan waktu dan ulasannya bersama kami terkait parkir di Surabaya. Pemirsa, sekali lagi parkir di Surabaya masih terus bebenah dan mengupayakan agar kebocoran ini bisa ditambal dan tidak ada lagi kebocoran parkir di Surabaya sehingga target PAD yang ditargetkan di UPT Parkir juga bisa tercapai. Kita sebagai warga yang membayar juga tidak membayar sia-sia karena memang uang yang kita bayarkan masuk ke kas dari PAD tersebut. Terima kasih bersama kami dalam bincang-bincang. Saya Rizal Nugraha pamit. Selamat.